Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah warahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Kabupaten Boyolali serta sahabat NA, bagaimana kabarmu hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam kondisi situasi yang mengharu biru. Virus corona telah membuat kalang kabut hampir 210 negara, termasuk negara kita, yakni negara Indonesia. Sahabat ENA yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini saya dipersilahkan untuk bisa sedikit berbagi kaitannya dengan kajian rutin yang diselenggarakan oleh PDNA Kabupaten Boyolali. Sesuai dengan permintaan panitia, kami akan sampaikan, yakni corona ingatkan kita akan membangun mahligai rumah tangga. Sahabat ENA yang saya hormati dan saya banggakan, Allah menciptakan semua makhluk hidup, termasuk jasad renit, virus, itu memiliki fungsi, memiliki peran masing-masing. Tidak ada yang tidak berguna, semuanya bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan tidak ada yang batil. Asal semuanya seimbang, selaras, sesuai dengan ekosistem alam ini apabila berjalan dengan seimbang. Namun karena keserakahan manusia, sehingga ketidakseimbangan itu terjadi di lingkungan kita. Termasuk saat ini virus corona ini juga bisa diakibatkan karena ketidakseimbangan lingkungan, bisa jadi karena ketidakbersihan manusia. Tetapi yang jelas, sahabat ENA yang saya hormati, sebagai insan yang beriman, kita tidak boleh mengeluh. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bisa pandai-pandai mengambil pelajaran hikmah dari adanya virus corona ini. Di antara banyak hikmah yang kita ambil, satu di antaranya yakni pelajaran stay at home, berdiam di rumah, kembali kepada rumah, beraktivitas di rumah. Mengisyaratkan betapa pentingnya Allah ingatkan kepada kita bahwasanya pilar negara ini yang paling mendasar, dan apabila itu kokoh maka negara ini juga akan kokoh, yakni satuan unit sosial terkecil dalam kehidupan berbangsa, yakni keluarga. Sahabat NA yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, jika semua keluarga bersih, semua keluarga berkualitas, maka bangsa ini juga akan berkualitas.
Namun apabila rumah tangga di masing-masing penduduk ini tidak berkualitas, tidak bersih, tidak sehat, tidak harmonis, maka negara ini juga tidak akan kuat. Sahabat Ena yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini bisa kita lihat keluarga mengalami penyempitan makna, penyempitan arti akibat modernisasi, akibat perkembangan teknologi, modernitas zaman, sehingga bisa dikatakan rumah tangga atau keluarga mengalami penyempitan makna. Saya pernah menjumpai sehabis nikah ijab kabul, baik manten laki-laki maupun yang perempuan langsung pada merantau ke luar negeri. Setelah itu pulang 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya. Kadangkala rumah tangga hanya dimaknai dalam artian sempit, ketemu di saat butuh, tapi tidak untuk membangun bangunan yang utuh, bahwasanya keluarga itu merupakan bentuk satuan unit sosial yang terkecil, di mana dibutuhkan kasih sayang, rasa cinta, dan lain sebagainya antar satu sama lain. Sebagaimana amanat yang diamanatkan dalam Ar-Rum ayat 21 yang tentunya kita semua sudah pada mengerti, suratnya sudah ditempel-tempel di undangan setiap kita mendapatkan ulem. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakannya pasangan hidup dari jenis kamu sendiri. Dari jenis kamu sendiri memiliki arti, ya kita bangsanya manusia, tentunya jodohnya manusia. Yang biasanya jodoh itu ketemunya ya yang kerja di sekolah dapatnya di sekolah, yang kerjanya di pasar dapatnya di pasar, yang kerjanya di kantor dapat di kantor, dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan celah-celah yang lain dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara rasa kasih sayang, mawadah, warahmah, dan rasa cinta, kasih sayang dan rasa cinta. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Sahabat Ena yang saya cintai dan saya banggakan, mengingat bahwasanya keluarga merupakan pilar yang penting penopang bangsa ini, dan keluarga merupakan bisa dikatakan kebutuhan primer bagi setiap insan manusia. Bagi mereka yang tentunya normal akan mengalami fase-fase itu. Sabar saja, tunggu waktunya, pasti akan indah pada masanya. Yang jelas, keluarga merupakan kebutuhan primer
bagi setiap insan manusia untuk perjalanan hidupnya, untuk sejarah hidupnya, untuk kelangsungan hidupnya. Dan semua itu tentunya diperlukan sebagai orang yang beriman dan bertakwa dan memiliki keinginan tentunya menurunkan keturunan generasi yang berkualitas, generasi yang soleh dan solehah. Sahabatnya yang berbahagia, jangan sampai karena teknologi yang telah ada di sekitar kita, sehingga gejala-gejala lunturnya nilai-nilai kekeluargaan, berkeluarga, lunturnya nilai-nilai kasih sayang itu terjadi di antara kita semuanya. Penyempitan makna arti keluarga akibat modernitas bisa kita jumpai karena faktor kesibukan. Pagi ayah sudah pergi kantor, anak-anak belum bangun, pulang anak-anak sudah tidur. Ketika ketemu pun mereka sudah pada asik dengan HP-nya masing-masing. Anak main game, orang tua lelah, kadangkala juga melayani chatting WhatsApp dengan grup. Demikian juga perihal suami istri, meskipun di kamar, kadangkala mereka juga asik dengan grup WhatsApp-nya masing-masing. Jamaah yang saya hormati, sahabat NA yang berbahagia, virus corona telah mengingatkan kita semuanya kembali kepada rumah, stay at home. Sehingga peran-peran kita selaku orang tua itu bisa berjalan normal sebagaimana fungsinya. Bisa membersamai anak dalam belajar, yaitu memang tugas dan kewajiban orang tua. Tidak seperti saat ini, anak sudah pasrah ke bongkoan sama sekolah, yang penting bisa bayar, kemudian akhir tahun dapat ijazah. Atau kadangkala karena sesuatu pasrah ke karo guru les dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, kesempatan emas untuk stay at home bersama keluarga, membersamai anak, beribadah, mempelajari anak, memberi pelajaran kepada anak, itu sangat langka. Maka sungguh sangat disayangkan apabila masih banyak orang tua yang mengeluh, "Pak, kapan sekolah masuk? Saya sudah stres membersamai anak 2 minggu bersamainya." Bukankah tanggung jawab orang tua itu memang mendidik anak, membersamai anak dalam belajar? Ketika dulu belum ada madrasah, ketika dulu belum ada sekolah, ya orang tua yang memberi pendidikan, memberi pelajaran anak-anaknya. Baru setelah ada madrasah, setelah ada sekolah, kita titipkan kepada ulama, kita titipkan kepada orang-orang yang kompeten. Bukankah Allah juga telah memerintahkan dalam At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari yang namanya api neraka. Hadirin yang saya hormati, saatnya kita kembali merajut fitrah manusia sebagai makhluk berkeluarga menuju baiti jannati, rumahku surgaku, tidak hanya slogan semata. Dan tentunya hadirin yang saya hormati, baiti jannati tidak semerta-merta bisa kita dapati tanpa adanya sebuah perencanaan. Perencanaan yang matang itu sangat penting
terlebih sahabat Ena, calon ibu penurun generasi bangsa ini, calon pewaris negeri ini. Maka diantaranya pertama, kesiapan, kematangan, baik mental, kesiapan fisik, itu penting ketika mau menuju kepada bahtera rumah tangga. Banyak orang yang perkembangan fisik dan perkembangan psikologisnya tidak selaras. Ya, fisiknya besar, gede, bongor, tapi belum tentu mental maupun batiniahnya, psikologisnya matang. Tapi juga ada yang fisiknya kecil tetapi secara psikologis, mentalnya sudah dewasa. Maka kematangan fisik dan kematangan mental itu sangat penting dalam membangun mahligai rumah tangga. Yang kedua, ya tentunya kita harus sunnah Nabi, dilarang menjadi jombloati. Kita semuanya harus punya niat untuk menuju ke sana. Tentunya juga dengan sabar. Dan sabar. Pasti suatu waktu indah pada masanya. Kemudian yang ketiga, perencanaan yang ketiga, ketika kita menuju mahligai rumah tangga, diantaranya ya kita harus takut, ya tentunya kita meniatkan ibadah, kemudian takut kalau nanti mewariskan generasi yang lemah. Pokoknya kita berusaha untuk tidak mewariskan generasi yang lemah. Kita siapkan pendidikannya, kita siapkan fisiknya, kita siapkan mentalnya dan lain sebagainya. Sebagaimana amanah An-Nisa ayat 9. Wal yakhsha alladziina la taraku min qalfihim dzurriyyatan di'afa khafun 'alaihim falyatakul qaulan sadida. Hendaklah kita takut mewariskan generasi yang lemah, dzurriyyatan di'afa. Baik itu secara agama, lemah secara ilmu pengetahuan maupun lemah secara fisik. Maka sahabat Ena yang saya hormati, menjadi ibu al-umum madrasah yang pertama bagi anak-anaknya nanti, ilmu itu sangat penting. Mari kita selalu senantiasa untuk gemar mencari ilmu. Kemudian yang keempat, persiapan menuju ke sana tentunya ya sebagai insan manusia yang dikaruniai indera oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa lepas dari yang namanya pandangan mata. Maka juga diperbolehkan ketika kita memilih pasangan hidup, diantaranya adalah dengan jamaliha, kecantikannya, kegantengannya, kemudian maliha, kekayaannya, nasobiha atau keturunan, kemudian adin, agamanya. Tetapi yang paling utama adalah agamanya. Sahabat Ena yang saya hormati, di era zaman yang modern seperti ini tentunya kita bisa bayangkan bagaimana para ibu muda, ya rumah tangga milenial, dimana kalau dulu orang tua mendidik anak atau ngomong anak dengan ura-ura, tak lelo